Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, di channel Dewan Kafe Parang. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab ikan gapi mati. Yang pertama adalah kualitas air. Apa saya sebut kualitas air? Yang pertama karena ikan gapi hidup dan hidupnya di air. Yang kedua, ikan gapi itu sangat sensitif terhadap air ya. Jadi kita harus perhatikan kualitas air. Yang penyebab kedua yaitu meningkatnya level amoniak. Nah, level amoniak ini seharusnya berada di 0 ppm. Nah, 0 ppm ini menimbulkan bakteri starter. Nah, bakteri starter ini akan menghasilkan amoniak. Amoniak ini akan menghasilkan nitrit, dan si nitrit akan menghasilkan si nitrat. Jadi kita harus menekan amoniak. Caranya gimana ya? Kalian harus menggunakan oksigenik atau M4 atau barang-barang yang menekan amoniak. Faktor yang ketiga yaitu overpopulasi. Kenapa saya sebut overpopulasi? Ya, yang kita sering temui yaitu satu tempat kecil tapi diisi ikan banyak. Itu sangat berefek tidak bagus untuk perkembangan ikan gapi, karena semakin banyak ikan dan sempitnya tempat akan meningkatnya level amoniak tadi. Yang faktor keempat yaitu kita sering jumpai yaitu faktor pakan. Kenapa faktor pakan mengikuti ini tentang penyebab ikan mati? Ya, karena semakin pakan berlebihan atau setiap pakan itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, buat kalian tips dan triknya untuk menekan penyebab ikan mati, yang pertama kalian harus perhatikan kualitas air. Nah, saya sarankan kualitas airnya itu yang pertama airnya harus tidak mengandung kaporit. Nah, yang kedua penyebab faktor ikan mati yaitu meningkatnya level amoniak. Nah, saran saya kalian menggunakan probiotik cara kalian sendiri atau yang ada di pasaran. Kalau saya pribadi menggunakan ramuan sendiri yang saya lihat di YouTube sebelah. Apalagi ramuannya yang pertama yaitu sari daun ketapang. Saya sebut sari daun ketapang karena saya fermentasikan dari daun ketapang yang sudah bersihkan, lalu saya kasih air hangat. Nah, lalu saya saring, lalu kita tambahkan molase. Molase adalah tetes tebu ya. Kalian bisa dijumpai di pakan-pakan atau perikanan atau toko-toko perikanan, toko-toko yang ada di sekitar kalian. Nah, yang saya lalu tambahkan lagi yaitu M4. M4 itu saya gunakan separuh botol, itu takarannya separuh botol M4, lalu satu tutup botol aqua, molase, dan sebanyak mungkin daun ketapang, karena semakin banyak akan bagus untuk kualitas airnya ya. Itu probiotik yang saya gunakan. Nah, faktor yang ketiga yang saya sebutkan tadi overpopulasi. Kalian harus meminimalisir perhitungan antara tempat dan ikan. Contoh saya di belakang saya yaitu ukuran akuarium 40-25-25, itu saya kasih jantan 10 betina 10 tapi bersebelahan. Minimal satu tank itu 10-15 atau di bawahnya lebih baik, lebih bagus, jangan berlebihan.
jika kalian ingin berlebihan, itu kuncinya kalian harus sering sipon dan tambah air. Nah, faktor yang terakhir, kualitas pakan. Yang saya sering sebutkan, pakan-pakan yang saya gunakan ada 3, itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, tetapi setiap pakan itu saya sudah perhitungan secara matang. Yang pertama yaitu pakan Artemia. Pakan Artemia ini sangat memakan biaya karena ini lumayan cukup mahal, tapi efek ke ikan itu bagus, sangat bagus ya. Yang kedua adalah cacing sutra. Kenapa saya tetap memakai cacing sutra? Ya karena di sini banyak cacing sutra yang pertama. Yang kedua itu cacing sutra mempercepat pertumbuhan ikan. Nah, yang ketiga itu saya menggunakan pakan pelet. Pakan pelet ini bertujuan untuk diet, tetapi saya menggunakan 2 pelet karena setiap pelet ada plus minusnya. Contoh saja saya menggunakan pelet Otohim dan NRD. Kenapa saya menggunakan 2? Ya, yang pertama yang NRD itu khusus ikan-ikan yang warnanya solid atau warna-warna seperti full red ya, yang solid-solid, yang merah-merah, jadi mempertajam warna. Nah, Otohim ini saya bertujuan untuk memperdiet ikan. Nah, itu saja yang harus kalian perhatikan. Penyebab ikan gede cepat mati itu penyebabnya ada 4, dan saya sudah jelaskan cara pencegahannya dan itu gunanya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, ini hanya sekedar konten dan iseng-iseng semata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.